البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita telah mengambil secara ringkas tentang pembatal Islam yang ketiga, yaitu apa? Apa Sofi? Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau syak pada kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir. Dan yang dimaksud Hanifillah tidak mengkafirkan orang musyrik atau orang kafir di sini, yaitu mereka-mereka yang jelas kekufuran dan kesyirikannya berdasarkan nas Al-Quran maupun As-Sunnah, bukan pada perkara-perkara yang ada khilaf padanya. Nah, jadi perkara-perkara yang jelas. Misalnya tidak mau mengkafirkan orang-orang Yahudi, ini sangat jelas. Orang-orang Yahudi telah tegas dalam Al-Quran tentang kekafiran mereka. Demikian pula orang-orang Nasara dan semua yang tidak mau beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, Buddha, Hindu dan seterusnya, yang tidak mau menetapkan kekafiran mereka, maka masuk dalam pembatal Islam ini. Baik, kita masuk pada pembatal Islam yang keempat. Iqra Abdullah. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'ah Man ya'taqada anna ghaira hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyi. Pembatal Islam yang keempat, yaitu siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk beliau. Aw anna ghaira aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi, atau berkeyakinan bahwasanya hukum selain hukum Rasulullah itu lebih bagus daripada hukum Rasulullah. Kalladzi yufaddilu hukm at-tawaghit ala hukmi. Seperti orang yang mengutamakan hukum taghut di atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih memilih dan menyatakan hukum yang dibuat manusia, ya, hukum demokrasi itu lebih utama daripada hukum Rasulullah maupun hukum Islam secara keseluruhan, maka fahuwa kafir, dia itu kafir. Qala hadza an-naqidu yashmalu amrayn. Pembatal Islam yang keempat ini mencakup dua perkara. Al-awwalu man ya'taqada ay mujarrad i'tiqadin faqat biduni fi'lin. Ini penegasan dari pensyarah Hanifillah, yaitu man ya'taqada, siapa saja yang berkeyakinan. Jadi sekedar keyakinan saja, ya, tanpa ada perbuatan. Jadi cukup seorang meyakini saja bahwasanya di sana ada hukum selain hukum Rasulullah yang lebih sempurna daripada hukum Rasulullah, atau lebih bagus, atau dia lebih mengutamakan hukum selain Rasulullah walaupun tidak melakukannya, cuman dalam keyakinan dia, maka ini cukup untuk mengeluarkan pelakunya dari keislaman, atau mengeluarkan orang yang berkeyakinan seperti itu dari Islam.
Jadi yang pertama, man ya'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam kainan man kan akmalu min hadyihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari siapa itu? Siapapun itu yang mencetuskan jalan hidup, mencetuskan aturan, mencetuskan thariqah, dia berkeyakinan semua itu akmalu min hadyi sallallahu alaihi wasallam, lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafir, maka dia kafir. Fa kaifa idza fa'ala dzalika wa tabbaqa hadiya ahli dhulal. Ya, kalau yang berkeyakinan seperti ini saja dihukumi kafir, maka bagaimana apabila dia melakukan hal tersebut dan menerapkan petunjuk ahli kesesatan? Tentunya ikhwanifillah, keyakinan kekafirannya lebih dahsyat. Dan tentunya yang dimaksudkan di sini dia berkeyakinan kemudian juga melakukan. Karena ada perbedaan nanti, seorang yang zahirnya saja dia berhukum dengan selain hukum Rasulullah, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala secara zahir, tapi hatinya yakin bahwasanya dia keliru. Cuman karena gimana lagi, kalau tidak seperti ini saya tidak dapat uang, kalau tidak seperti ini saya tidak mendapatkan jabatan. Ini beda hukumnya. Jadi yang menjadi inti utama di sini ikhwanifillah yaitu i'tiqad. Intinya i'tiqad. Baru kalau diwujudkan dengan perbuatan, dengan dia berhukum dengan selain hukum Allah maupun Rasulnya, maka kekafirannya lebih keras. Tapi kalau sekedar berhukum secara zahir dengan hukum selain hukum Allah maupun Rasulnya, ini masih tanda tanya, butuh perincian, butuh ditanya, butuh diselidiki apakah dia berkeyakinan bahwasanya hukum Rasulullah itu memang layak diakhirkan, layak dikedepankan, layak ditinggalkan dan seterusnya. Wal hadyu maknahu at-tariqatu wasirah. Dan hadi yang dimaksud di sini maknanya adalah jalan dan kehidupan Rasulullah, jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min sirati kulli ahad. Dan jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus daripada jalan hidup siapapun. Wa tariqatuhu akmalu min tariqati kulli ahad. Dan jalan yang beliau tempuh, metode beliau itu lebih sempurna daripada metode semua orang. Ya, siapapun dia, tidak ada yang lebih sempurna metode dan jalan hidupnya daripada yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi hadhihi sunanuhu wa akhlaquhu wa nahwu dzalik. Dan masuk dalam kategori petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnah-sunnah beliau, akhlak-akhlak beliau dan yang semisalnya. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam adzurwatul ulya fi kamalil hadyi wasirah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah puncak tertinggi dalam kesempurnaan hadi dan sirah, kesempurnaan petunjuk dan jalan hidup. Faman ya'taqada anna hunaka man huwa akmalu min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun jahilun khabith. Maka siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya di sana ada orang yang lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu kafir, jahil dan sangat buruk. Adallu min himari ahli, lebih sesat daripada keledai keluarganya. Dalam artian apa? Lebih sesat daripada binatang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang kafir, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Memiliki hati tidak digunakan untuk berpikir, memiliki mata tidak digunakan untuk melihat, memiliki
pendengaran tidak digunakan untuk mendengar, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Qala fa'adahu sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi wa ba'da zamanihi qad syahidu lahu bisyarafi wa simqi wal amanati wal akhlaqi was siratil mardiyah. Maka musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau sendiri dan setelah zaman beliau, yaitu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua telah bersaksi ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang memiliki kemuliaan. Syahidulahu bisyaraf, mempersaksikan tentang kemuliaan Rasulullah dan kejujuran serta amanah dan akhlak serta jalan hidup yang bagus. Wa inna ma'abu alaihi wa naqamu minhu tasfiha ahlamihim, dan hanyalah orang-orang kufar tersebut ikhwanifillah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci beliau, kemudian memusuhi Rasulullah. Kenapa? Dikarenakan ya tasfiha ahlamihim, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut mereka telah membodoh-bodohkan ya orang-orang bijak di kalangan mereka, yaitu nenek-nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka yang menyembah berhala. Ini diterangkan oleh Rasulullah bahwasanya itu merupakan sikap kepandiran, bahwasanya tidak pantas yang namanya berhala itu disembah, tidak pantas yang telah mati itu diminta-mintai. Ini dianggap oleh mereka sebagai ya pembodohan terhadap ya orang-orang bijak di kalangan mereka. Wa iba alihatihim bi zamihim dzalik, dan dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela sesembahan-sembahan mereka. Dan yang dimaksud mencela di sini ikhwanifillah yaitu penjelasan-penjelasan Rasulullah tentang ketidakmampuan sesembahan-sembahan mereka, kelemahan ya berhala-berhala yang mereka sembah dan seterusnya. Bizamihim dzalik, dengan anggapan mereka itu. Wa ila fan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahum bil haqqi wan nuril mubin. Ya. Itu hanyalah anggapan mereka saja. Adapun kenyataannya, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada mereka dengan al-haq, dengan cahaya yang jelas. Min indi rabbil alamin, dari sisi rabbil alamin Allah azza wa jalla. Wa bid-dinis sahih, dan dengan agama yang benar, al-kafil liman tamassaka bihi bis-sa'adati wal khairi fid dunya wal akhirah. Agama yang benar yang menjamin bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, wal khair, dan kebaikan fid dunya wal akhirah. Ini jelas ikhwanifillah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikannya. Siapa saja yang berpegang teguh dengan agama ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepada dia kehidupan yang bagus. Ini perkara yang pertama. Al-amru tsani, adapun perkara yang kedua, man i'taqada anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi mujarrad i'tiqadin walau lam yaf'al fa huwa kafir sya'a am aba. Siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya hukum selain beliau itu lebih bagus daripada hukum beliau, sekedar keyakinan. Lagi-lagi pada perkara kedua ini sekedar keyakinan, walaupun dia tidak melakukan, maka dia kafir. Karena yang menjadi inti adalah i'tiqad yang ada di dalam hati. Jadi kalau yang pertama tadi ikhwanifillah berhubungan dengan petunjuk, yaitu jalan hidup Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, petunjuk-petunjuk beliau. Ya, ada orang beranggapan bahwasanya di sana ada yang lebih bagus petunjuk-petunjuknya daripada petunjuk Rasulullah, maka dia kafir. Yang kedua, permasalahan hukum.
Dan ini yang paling santer pada zaman-zaman ini, ikhwanifillah. Terutama digunakan oleh orang-orang Khawarij. Ketika mereka tidak menempatkan dalil pada tempatnya dan tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Perhatikan untuk perkara yang kedua ini, yaitu siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya hukum selain beliau itu lebih bagus daripada hukum beliau, sekedar i'tiqad, bukan, atau walaupun tidak melakukannya. Kalau melakukan lebih parah. Nah, tentunya apa melakukannya dibangun di atas i'tiqad, fahuwa kafir, hukumnya kafir. Sya'a am aba, dia inginkan ataupun dia enggan, hukumnya kafir. Kalladzi yufaddilu hukma tawaghiti la'anahumullahu ta'ala ala hukmi, seperti orang yang mengutamakan hukum taghut, la'anahumullah, atas hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa kafirun bila syak, maka dia itu kafir tanpa ada keraguan. Faman ya'taqada anna hukma ahadin minal bashari ka'inan man kana ahsanu min hukmil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha faqad kafara kufran akbar yukhrijuhu minal islami bil kulliyah. Maka siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya hukum seseorang dari kalangan manusia siapapun dia lebih bagus daripada hukum Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak berucap dari hawa nafsunya, melainkan dia berucap hanya dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau, maka sungguh dia telah kafir dengan kekufuran yang akbar, kufur akbar, mengeluarkan dia dari agama Islam ini secara keseluruhan. Kaman yufaddilul qawanina al-wad'iyyah ala hukmillahi wa rasulihi fahuwa kafir, seperti orang yang mengutamakan undang-undang buatan manusia. Al-qawanin al-wad'iyyah yaitu undang-undang yang diletakkan oleh manusia, yang dibuat, perundang-undangan, demokrasi dan seterusnya. Mereka yang menetapkan hukum bagi yang mencuri, hukum bagi yang berzina, hukum bagi yang menuduh dan seterusnya, tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada akal-akal mereka. Nah, orang yang mengutamakan hukum-hukum seperti ini, ikhwanifillah, daripada hukum Allah, maka fahuwa kafir, hukumnya kafir, wal'iyadu billah. Dan sisi inilah yang terus-menerus ditutup oleh orang-orang kufar, disebarkan syubhat oleh orang-orang kufar, ikhwanifillah, sehingga kaum muslimin tidak mengetahuinya. Bahkan sebagian orang-orang muslim, ikhwanifillah, menganggap itulah yang sesuai dengan perkembangan zaman, karena hukum Islam hukum yang keras, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ini keyakinan kufur. Wa yadkhulu fi hadha man yaqul innal hukma bima anzalallahu ta'ala la yasluhu li zamanina al-hadith wa la yaliqu illa biz zamanil awwal. Dan masuk dalam perkara ini orang yang mengatakan bahwasanya hukum selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak pantas untuk zaman kita saat ini. Wala yaliqu illa biz zamanil awal, dan tidaklah pantas diterapkan kecuali pada zaman yang awal. Faman qala hadza aw ya'taqadahu mujarrad i'tiqadin fadlan 'anil 'amali bih fa huwa kafir. Maka siapa saja yang berkeyakinan, yang mengatakan seperti ini atau berkeyakinan, tentunya apa perkataan yang dibangun di atas i'tiqad, atau berkeyakinan dengan sekedar keyakinan saja, terlebih lagi kalau sampai beramal dengannya, maka dia kafir, kharijun an dinil Islam, keluar dari agama Islam. Li'anna alladhi anzala hadhil ahkama huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal alimul hakimul azim. Dikarenakan zat yang telah menurunkan hukum-hukum ini yaitu Allah, yang tidak ada sembahan kecuali Dia,
Al-Alim, zat yang maha tahu apa-apa yang pantas bagi hambanya dan apa-apa yang memudaratkan mereka. Al-Hakim, yang bijaksana, yang tidak akan mungkin menetapkan perkara tanpa hikmah, mesti semuanya membawa kemanfaatan bagi hamba. Al-Azim, yang maha agung, yang tidak pantas bagi manusia kemudian mengutamakan hukum selain yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Alladzi ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, yaitu zat yang mengetahui apa-apa yang telah terjadi. Di sini kana tamah, makana di sini kana tamah, bukan kana naqis. Kana yang bermakna sempurna. Alladzi ya'lamu ma kana, yaitu zat yang mengetahui apa-apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa-apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, dan apa-apa yang belum terjadi seandainya terjadi bagaimana kejadiannya Allah Subhanahu wa taala pun tahu. Yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala tahu. Subhanahu wa taala. Fa kaifa yadunnu aqilun fadlan an muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yakuna hukmullahi wa rasulihi la yunasibu kulla asrin wa kulla waqtin wa kulla makan. Maka bagaimana seorang yang berakal menyangka terlebih lagi seorang yang mengaku muslim, beriman kepada Allah dan hari akhir, sampai-sampai dia menyangka bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya itu tidak pantas untuk semua zaman dan tidak pantas di keseluruhan waktu dan di setiap tempat. Walladzi anzalahu alimun bimasalihi khalqi, dalam keadaan yang telah menurunkan hukum itu zat yang maha mengetahui dengan kemaslahatan makhluknya. Wa muhitun ilmuhu bikulli syai', dan ilmunya itu melingkupi segala sesuatu. Waqad alima kulla syai'in kainin ila yaumil qiyamah, dan Allah telah mengetahui semua perkara yang terjadi sampai hari kiamat. Wa katabahu qabla an yakhluqas samawati wal ardi wa katabahu qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya sebelum Dia menciptakan langit-langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Dan ini biasa yang sering di lisan langsung keliru ikhwanifillah ini. Ya khuluqas samawati, karena ini bawah di kasrah biasanya ikut saja wal ardi, padahal dia sebagai maf'ulun bih. Ya, satunya jamak muannas salim, satunya mufrad. Ini sering kecelitut. Wa katabahu qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Dan Allah telah menuliskan yang demikian itu sebelum Dia menciptakan langit-langit dan bumi, sejarak atau sejauh 50.000 tahun. Bal wallahu alladzi la ilaha illahu innahu la yakunu amnun wala khairun wala sa'adatun wala istiqrarun wala tamkinun illa bil amali bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'. Bahkan Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada sembahan kecuali Dialah yang tidak akan mungkin ada keamanan, tidak pula kebaikan, tidak pula kebahagiaan, tidak pula istiqrar, yaitu kekokohan, ketetapan seorang, wala tamkin, dan kekokohan di atas muka bumi, bisa berkuasa, tidak diganggu dan seterusnya. Tidak akan mungkin semua itu tercapai ikhwanifillah illa bil amali bi kitabillah, kecuali dengan beramal dengan kitabullah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai', pada semua perkara. Itu intinya. Suatu kaum yang menginginkan keamanan, menginginkan kebaikan dan kemenangan, maka harus mereka beramal dengan Al-Quran dan Sunnah.
Walaisal khabaru kal ayan, dan tidaklah khabar itu seperti ya orang yang menyaksikan sendiri. Nah, ini isyarat ikhwanillah bahwasanya orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari para sahabat zaman dulu, mereka mendapatkan kekokohan ketika mereka beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka terus menerus ya kelemahan demi kelemahan, kemunduran demi kemunduran akan mereka dapatkan sampai ya runtuhnya khilafah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekhilafahan kepada kaum muslimin, dan tentunya butuh kita semua mengambil sebabnya, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang dekat kita untuk ya beramal dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kemampuan. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza.